Kalau pernah nggak ngerasain kamu nyesel kenapa sih tadi aku nggak dengerin kata hatiku gitu. Sering kan, kadang-kadang tuh kita udah melewati sesuatu, terus kejadiannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, padahal beberapa waktu sebelumnya kita tuh udah ngerasa nih, aku harusnya ngambil ini atau aku harusnya meninggalkan ini gitu. Nah, sebenarnya tiap manusia itu udah dibekali gut ya, nurani, kata hati atau inti atau core kalau orang-orang bilang. Nah, tapi kadang-kadang tuh kita nggak bisa dengerin karena mungkin kita bebal, artinya kita paham terus tapi kita nggak mendengarkan gitu ya. Tuli terhadap kata hati sendiri. Kemudian bisa jadi juga karena kita buta ya. Artinya kita mungkin tahu tuh yang sebenarnya begini loh, tapi kita suka apa terpikat sesuatu yang lain sehingga tidak bisa jernih melihat, kemudian tidak bisa mendengarkan kata hati yang tadi itu dan tidak mengambil keputusan tepat. Jadi untuk bisa kita tetap berusaha mendengarkan kata hati nurani yang jernih, yang bening, yang itu apa merupakan percikan dari cahaya ilahi, yaitu antara lain ya kalau kata Quran, kata agama harus menjaga kebersihan hati gitu. Jadi kalau hatinya sakit harus diobati. Kalau kata Sunan Kalijaga ada lagu Tombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran sak maknane kaping pindho wong kang soleh kumpulono kaping telu. Nah tuh apa tuh ya gitu. Jadi coba-coba teman-teman cari tuh ya, obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam lakukanlah. Yang ketiga orang soleh, berkumpul dengan orang soleh. Terus yang keempat tuh lupa lagi. Pokoknya teman-teman harus cari ya, harus cari tuh 5 obat hati. Itu. Jadi dengan kita selalu membersihkan hati, mencucinya, nyucinya jangan dengan yang kotor ya. Kalau kita nyapu tapi dengan sapu yang kotor ya nggak bakal bersih. Jadi nyucinya juga dengan alat yang bersih gitu. Antara lain tadi itu banyak baca Quran, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan yang soleh, yang tidak toksik, yang tidak negatif, yang positif. Kemudian sholat malam, banyak merenung, berkontemplasi, berefleksi, melakukan evaluasi, muhasabah diri, kemudian mengasah kepekaan dan kejernihan hati itu dengan memperbanyak ilmu, banyak belajar, kemudian mawas diri itu semoga dengan demikian kita bisa memiliki hati nurani yang jernih, yang tidak tertutup oleh dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, keegoisan kita, kesombongan kita, kemunafikan kita. Jadi eh, dan selalu berdoa kepada Allah semoga kita diberikan hidayah dan inayah pertolongannya supaya kita mengambil langkah-langkah yang benar dalam setiap aktivitas keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Jadi Trust Your Gut itu bicara tentang ini. Ini Trust Your Gut ini bagian dari 365 series buku-buku yang ditulis dari kompilasi tulisan-tulisan, cuitan-cuitan yang dikurasi selama 12 tahun penulisan yang penulisannya berdasarkan kata kunci terkait topik dalam buku. Jadi misalnya kalau ini bukunya tentang Trust Your Gut, berarti kata-kata kuncinya ya Trust Your Gut, kemudian nurani, hati, kolbu, eh, fawaid ya, terus core inti, bening gitu-gitu. Kemudian kadang-kadang supaya lengkap
jadi banyak halamannya itu bisa juga ngambil dari kata kunci, kebalikan dari kata kunci judulnya, supaya makin banyak bahan yang dikurasi yang bisa masuk ke dalam tulisan. Jadi kalau misalnya mengkurasinya dapat cuma 30 halaman kan kurang tuh. Jadi ditambahin dengan materi-materi lain yang kira-kira bisa relate gitu. Nah, kalau misalnya dari kurasi tulisan-tulisan dan cerita selama 12 tahun masih kurang bahannya, biasanya berarti nambah lagi dari referensi-referensi lain untuk dia menjadi minimal tuh 80 halaman. Nah, 365 seri sekarang sudah masuki hari ke-52 kan, Januari 31 hari. Sekarang udah tanggal 21, berarti udah 52 hari. Teman-teman bisa dapatkan buku-buku 365 series di Google Playbook dan Google Book. Silahkan dibaca. Kalau beruntung nanti teman-teman bisa dapat promo, harga diskonnya. Terus bagian tema juga dibikin mini course atau kursus-kursusnya. Teman-teman bisa lihat di bit.ly garing Udemy Dianavi. Teman-teman pilih di sana. Kadang-kadang ada juga promonya. Selamat membaca, merenung, kemudian bercermin dari tulisan itu, men-trigger percakapan dalam pikiran, dan juga teman-teman mungkin bisa tulis pengembangan dari bacaan tersebut, kemudian ambil hikmahnya, inspirasinya, kemudian teman-teman bisa komen ya di YouTube ini maupun di Goodreads, karena bukunya juga di-upload di Goodreads. Boleh juga komen di review Google Play Books dan Google Books-nya untuk pengembangan lebih baik dari 365 series ini. Semoga teman-teman mengambil manfaatnya, kemudian meningkatkan kapasitas diri, personal growth, dan people development-nya. Semoga menjadi insan yang lebih baik. Terima kasih.